Sebelum-sebelumnya kan pernah juga ada gosip yang katanya aborsi. Jadi aku nggak tahu itu siapa, antar akun itu bilang, iya kan dia pernah aborsi, iya kan dia pernah. Selebtubers, pedangdut Dewi Persik akhirnya buka suara nih. Usai terus-menerus diterpa tudingan miring yang menyebut dirinya mandul, bahkan pernah aborsi. Dewi mengungkapkan bahwa awalnya ia mencoba cuek dengan komentar pedas netizen. Namun, semakin hari serangan tersebut semakin mengganggu sehingga ia merasa perlu menepisnya. Ia menjelaskan bahwa dalam pernikahan sebelumnya, dirinya memang belum yakin sehingga sengaja menunda momongan. Mami, boleh diceritain dulu itu tuh kemarin seperti apa sih dari postingan Mami itu? Iya kan awalnya itu aku nggak gubris gitu, biarin lah orang bicara apa segala macamnya, sampai bahkan di TikTok itu ada narasi sendiri gitu tentang hal itu, bahwa aku punya mantan suami, tapi mantan suami itu udah punya anak, tapi ketika dengan aku nggak punya anak gitu, sampai mereka bilang kan aku ada nyanyi kesini, terus mereka percuma bisa nyanyi, bisa goyang, bisa gini, tapi perempuan mandul. Dan itu bukan satu gitu, tapi banyak, bahkan sampai di akun aku juga. Aku nggak blok gitu, aku tetap ada, mereka tetap ada. Terus mereka panggil aku, misalkan aku upload lagi nih yang aku goyang, aku show di mana, hei perempuan mandul, percuma, maksudnya lu nggak usah banggain diri lo gitu loh. Pada waktu yang dulu kan aku memang tidak menceritakan apa yang terjadi dalam rumah tanggaku, sehingga memang aku tidak punya planning untuk mempunyai anak dengan suami-suami terdahulu gitu. Nah kalau sekarang tiba-tiba mereka ngatain aku perempuan mandul, aku manusia biasa. Ada sisi mental aku yang mungkin lagi capek, apa sih nih orang, nggak banget gitu loh. Akhirnya aku datanglah ke dokter, terus aku cek kandungan dan yang lain-lain, sampai aku punya perasaan kayak gitu, apa gue mandul bener ya gitu loh. Sampai ada di fase itu ya? Iya gitu, kenapa, maksudnya karena memang kan kalau aku ngetes dengan laki-laki kan aku nggak punya suami, ya kan, jadi aku bingung gitu. Karena ketika dengan suami pertama sudah pernah, waktu itu kan pernah guguran, terus tapi habis itu aku punya trauma yang nggak bisa aku ceritakan, akhirnya aku tidak mau memiliki anak, sampai akhirnya aku di suami kedua dan suami ketiga. Nah dan kalau misalkan aku mau nikah, kalau misalkan aku pingin hamil, kan aku bingung ya, mana pasangan halal aku gitu. Aku pingin tes aku ini mandul apa enggak, saking banyaknya orang yang ngatain aku perempuan mandul gitu. Tak hanya itu pula nih guys, pelantun Mimpi Manis ini juga membantah keras rumor bahwa dirinya pernah melakukan aborsi. Menurutnya pula nih, tudungan tersebut sama sekali tidak beralasan dan sangat mengganggu, bukan hanya bagi dirinya sendiri tapi untuk keluarganya. Namun Dewi menegaskan apapun yang terjadi, hidupnya tak ditentukan oleh komentar netizen yang tak tahu kehidupan pribadinya. Sebelumnya kan pernah juga ada gosip yang katanya aborsi. Jadi aku nggak tahu itu siapa, antar akun itu bilang, iya kan dia pernah aborsi, iya kan dia pernah, dia kan mandul. Jadi tanggapan ya gitu. Terus udah gitu nanti dari fans aku, mereka merasa nggak terima, mereka bilang kalau mandul mana bisa aborsi gitu. Jadi aku merasa terganggu akhirnya lama-lama. Akhirnya aku memutuskan untuk aku pingin tes aku ini mandul apa enggak, saking banyaknya orang yang ngatain aku perempuan mandul gitu. Dan akhirnya aku coba cek ke dokter, akhirnya aku mencoba program IVF dengan usia aku yang 38 supaya aku bisa menaruh sel telur aku di usia 38 misalkan. Ternyata aku memutuskan untuk mempunyai anak di usia 40 atau di usia 45, aku masih bisa dengan sel telur aku yang di usia 38 tahun. Nah, dari situlah nggak ada salahnya aku freeze egg, mengikuti program freeze egg untuk memfasilitasi telur aku supaya aku mendapatkan janin-janin yang soleh-soleha di usia masih muda. Nah, akhirnya aku kerjasamalah sama salah satu rumah sakit waktu itu di Brawijaya Mother and Children. Itu boleh diwawancara mereka sampai aku berulang-ulang, bener kan dok, aku nggak mandul kan, sampai pertanyaan yang seperti itu. Jadi alhamdulillah kan ada 7 telur yang sudah aku taruh. Nah
ketika kita melakukan program IVF itu sudah menandakan bahwa kita itu sehat, subur, kita tidak mandul. Yang dikatakan mandul kan apabila tidak ada sel telurnya, terus tidak punya tidak punya rahim gitu. Jadi aku merasa agak miris gitu, apalagi yang bicara itu perempuan. Dan pernah juga ada salah satu perempuan yang sok paling tahu tentang kehidupan aku, dia ngomong tentang aborsi lah. Terus aku tanya, kalau memang itu benar, aborsi di mana? Orang sekelas Dewi Persik pipis aja jadi masalah ya gitu, apalagi sampai aku melakukan aborsi gitu loh. Itu kan bisa jadi polemik, bisa jadi bahan buat mereka untuk menjatuhkan aku dan yang lain-lain. Nah, maksud aku please lah, kalau memang tidak pernah tahu tentang urusan pribadi orang, apalagi ini wanita yang berbicara, jangan sampai kayak gitu. Support woman. Jadi aku sangat miris sekali, karena jujur secara pribadi, walaupun mereka bilang mentalnya aku kuat, aku tetap kadang-kala ada di fase yang sehingga aku bertanya sama dokter, dok, aku nggak mandul kan? Sampai sampai ada pertanyaan seperti itu. Nah, menurut kalian, pantas nggak sih netizen berbicara seperti itu tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya? Oke guys, sekian dulu videonya. Kalau kalian suka, boleh di like, di komen, di share, dan di subscribe.